Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, staf dan juga guru bina pelajar yang semoga Allah rahmati kita semua di bulan Syawal ini. Untuk kajian Islam pekanan di pekan ini, setelah kita selesai menjalankan bulan puasa, maka kajian yang berkaitan tentang masalah bulan Syawal ini adalah yaitu tentang masalah madza ba'da Ramadan, yang artinya adalah ada apa setelah Ramadan berakhir. Yang ini adalah sebuah buku kecil yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yang seorang pengajar di Universitas Islam Madinah yang juga pengajar di Masjid Nabawi. Maka kami rangkum di dalam slide ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan faedah dari apa yang beliau tulis di buku beliau. Judulnya adalah Madza ba'da Ramadan. Ada apa setelah Ramadan berakhir? Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan berakhir? Tidak diragukan lagi bahwa setiap orang yang berpuasa, kita melakukan puasa dan mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan, pasti kita sangat berharap amal ibadahnya dapat terima, menjadi amal soleh dan dibalas dengan pahala yang baik nanti di akhirat kelak. Pasti mereka juga terus memohon kepada Allah agar berkehendak menerima amalannya dan juga menyempurnakan pahalanya. Maka bagaimana tanda-tanda amalan kita diterima saat di bulan Ramadan? Maka di sini ada sebuah tanda-tanda bahwa amalan kita itu diterima, yaitu yang pertama adalah yang mendapati dirinya berada dalam kebaikan. Ini. Jadi sebenarnya semua amalan soleh, dengan semua amalan soleh itu sebenarnya ada tanda-tandanya. Misalkan haji, maka tanda-tandanya dia adalah haji mabrur adalah dia menjadi seorang yang lebih bertakwa, ya kan? Dan juga begitu pula juga dengan orang yang sholat. Bagaimana tanda-tanda orang yang terima sholatnya? Yaitu dia menjadi orang yang lebih baik, lebih khusyuk, ya kan, lebih tenang dibandingkan sebelumnya, dan juga mencegah dia dari kemungkaran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah seseorang pelakunya, yaitu untuk melakukan kemungkaran dan juga al-fahisyah. Dan begitu pula juga dengan Ramadan, kita melaksanakan sholat malam di luar sholat wajib dan juga puasa Ramadan, maka ada tanda-tanda bahwa amalan kita terima, yaitu kita akan menjadi orang yang lebih mendapati dirinya dalam kebaikan yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah keistiqomahan dan ketaatan dengan kualitas lebih baik daripada sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga adalah ibadahnya dipenuhi rasa harap dan juga rasa cemas. Yang keempat adalah istiqomah dalam menjaga kewajiban dan mengerjakan sholat di masjid secara berjamaah. Ini adalah pada saat, kalau mudah-mudahan nanti kita setelah selesai menghadapi virus corona ini. Yang kelima adalah yang mencintai kebaikan, mengerjakan dan ikut mendakwakan kebaikan itu. Yang keenam adalah ia membenci kemungkaran, menjauhi dan juga ikut memperingatkan orang-orang dari kemungkaran itu. Jadi inilah tanda-tandanya amalan kita terima, yaitu kita cinta terhadap kebaikan, kita cinta sholat, kita cinta puasa, kita cinta sedekah dan sebagainya. Dan sebaliknya kita membenci terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dosa-dosa dan juga kemungkaran. Adapun tanda-tanda ditolaknya amalan adalah keadaannya sama seperti sebelum Ramadan atau bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Yang biasanya dia malas-malasan untuk sholat, itu sama terhadap sebelum bulan Ramadan, yaitu di hari ini. Ya, atau mungkin yang mana dia masih tercebur dalam dosa-dosa, dan setelah Ramadan dia baik lagi tercebur dalam dosa-dosa yang biasa dia lakukan. Maka inilah tanda-tanda dia amalannya itu tidak diterima atau tidak maksimal dalam mengerjakannya. Yang keduanya adalah matanya masih silau dengan kesesatan dan juga kemaksiatan, melihat orang dalam kemaksiatan, kesesatan, penuh dengan harta, tapi dalam jalan yang batil dia tergoda dengan hal itu, maka itu tanda-tanda dia amalannya ditolak.
Yang ketiga adalah kembali bermalas-malasan, ya kan, dalam sholat wajib, sholat sunnah dan juga yang lainnya masih bermalas-malasan. Yang keempat, menyanyiakan kewajiban. Dan yang kelima adalah tetap menerjang keharaman dan mengajak manusia kepadanya. Seperti misalkan masih merokok, masih pacaran, masih makan harta riba dan sebagainya, dia kembali kepada keharaman itu dan bahkan mengajak manusia kepada keharaman itu. Itu adalah tanda-tanda amal soleh itu tidak terima. Seperti misalkan orang yang pergi haji, tapi setelah haji dia masih memukul orang lain, masih membicarakan orang lain dan sebagainya, maka hajinya bukan hajinya mabrur. Begitu pula juga dengan orang yang melaksanakan puasa-puasa Ramadan. Ya, di sini ada sebuah bab yang bagus, hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ya, sungguh bulan Ramadan merupakan momen istimewa untuk membiasakan diri dalam melakukan ketaatan. Kita sebulan penuh kita dididik oleh Allah SWT melalui bulan Ramadan, yaitu untuk melakukan ketaatan, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah, dan yang momen yang tepat untuk berlama-lama dalam kebaikan. Sangat tidak elok ketika bulan Ramadan berakhir seorang muslim meninggalkan ibadahnya begitu saja. Yang biasanya dia sholat sunnah, yang biasanya dia puasa, yang biasa sholat malam, dia pada saat setelah selesai bulan Ramadan dia tinggalkan itu semua, sehingga kembali kepada kebiasaan dia di sebelum Ramadan. Ya. Dan dia seakan-akan mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Kan? Kepada orang tersebut kita sampaikan, wahai orang-orang yang hanya mengenal Allah ya di bulan Ramadan untuk diibadahi, ditaati, ditakuti dan diharapkan, mengapa setelah Ramadan berakhir engkau langsung melupakannya? Dan juga wahai engkau yang sadar bahwa Allah di bulan Ramadan telah mengharamkan maksiatan, mengapa setelah bulan Ramadan berakhir engkau menjadi lupa begitu saja? Dan wahai engkau yang sadar bahwa di bulan Ramadan ada surga, ada neraka, ada pahala dan dosa, ya kan, kita selalu ingat bahwa di bulan Ramadan itu seakan-akan surga itu sangat dekat sekali, banyak pahala. Mengapa saat bulan Ramadan berakhir engkau menjadi lalai darinya? Wahai kalian yang di bulan Ramadan biasa membaca Al-Quran siang malam, mengapa setelah Ramadan berakhir kalian meninggalkan Al-Quran begitu saja? Sungguh mengherankan, ada orang yang hanya mengenal Allah dan takut kepadanya di bulan Ramadan saja. Maka ini adalah ucapan yang sangat tepat bagi mungkin kita yang hanya rajin di bulan Ramadan tapi menjadi orang yang malas di setelah bulan Ramadan, yaitu adalah bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Manusia terburuk adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ya, maka janganlah kita menjadi orang yang taat di bulan Ramadan saja, tapi tetap taat pada seluruh bulan, yaitu sungguhnya pada semua bulan Rabb kita itu sama, yaitu Allah itu adalah Rabb kita di bulan Ramadan, dan juga Allah pun juga Rabb kita di bulan Syawal, dan juga Allah itu juga Rabb kita di bulan Sya'ban, dan semua bulan Rabb kita adalah satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk menyembah Allah dan menjauhi kemaksiatan kapanpun itu, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya kan, dan sembahlah Allah sampai yakin, yaitu sampai ajal datang kepada kita. Bukan kita wa'bud rabbaka fi Ramadan, bukanlah kita menyembah Allah di Ramadan saja, tapi Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maksud ayat tersebut adalah teruslah beribadah dan bertobat kepada Allah pada setiap waktu dalam hidupmu sampai kematian mendatangimu dan sampai usiamu habis. Karena apa? Karena kehidupan kita adalah milik Allah, ya kan? Dan Allah ingin kehidupan kita itu diisi dengan ketaatan dan ibadah, ya kan? Sebagaimana Allah katakan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Allah, dan Allah menginginkan untuk ciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang waktunya, umurnya, kesehatannya, waktu luangnya, kekuatannya, masa mudanya, akalnya, pikirannya, hatinya, lisannya dan anggota tubuhnya sibuk dengan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah atau tidak disyariatkan oleh Rasulnya, ya kan, maka sungguh dia telah berbuat buruk dan menzalimi dirinya sendiri. Kita menjadi orang yang zalim. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Allah. Allah menginginkan kita beribadah, tapi malah kita melakukan kemaksiatan. Dan di hari kiamat kelak dia akan dilanda kecewaan dan penyesalan sebesar waktu yang telah ia sia-siakan. Karena ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa barang siapa yang biasa melakukan suatu amalan, lalu dia mati, maka dia akan dibangkitkan sebagaimana kebiasaannya.
ada orang yang biasa sholat, ya kan, ada orang yang biasa membaca Al-Quran, maka insya Allah dia akan mati dalam keadaan dia sholat atau membaca Al-Quran atau melakukan kebaikan yang lainnya. Dan naudzubillah min dzalik, ada orang yang biasa melakukan zina, biasa melakukan mendengarkan musik, biasa melakukan kemaksiatan yang lain, maka biasanya akhir hidupnya dia akan mati di atas kemaksiatan tersebut, dan kita berlindung dari hal itu. Dan oleh karenanya Allah minta para hambanya dan walinya agar terus membiasakan diri dan konsisten di atas agama Islam. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, ya, bukan kita berislam di bulan Ramadan saja. Ya, di sini ditafsirkan bahwa ada sebuah hadis, yaitu dari Mujahid, bahwa ketika manusia sedang melakukan tawaf di Ka'bah, Ibnu Abbas duduk dengan membawa tongkat, kemudian beliau berkata, lalu Rasulullah, dan dia mendengarkan Rasulullah membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka Rasul mengatakan, walau anna qatratan minaz zakum kutirat la amarat ala ahli al-ardi aisyahum fa kaifa man laysa lahum ta'amun illa zakum. Ya, Rasul mengatakan, seandainya satu tetes buah zakum itu adalah buah yang ada di neraka, yang itu adalah buah untuk penduduk neraka. Andaikan buah zakum itu menetes ke bumi, maka pasti seluruh kehidupannya itu akan rusak gara-gara setetes buah zakum ini. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki makanan kecuali hanya zakum saja? Maka janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Jangan kita meninggal dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kalau kita meninggal dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik, maka bagi orang kafir adalah buahnya adalah buah zakum, yang mana andaikan setetes saja itu menetes ke bumi, maka itu akan merusak bumi seluruhnya. Maka kita berdoa. Bagaimana doanya? Yaitu doa agar diberikan keistiqomahan setelah kita melakukan ketaatan di bulan Ramadan adalah apa? Yang sebagaimana disebutkan oleh di Al-Quran, yaitu doanya Nabi Yusuf. Apa itu? Nabi Yusuf mengatakan, Fatiros samawati wal ardh anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Setelah Nabi Yusuf menang dari saudara-saudaranya, dan juga setelah dia menang, ya, setelah dia menjadi gubernur di Mesir, maka dia mengatakan, wahai pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Maka apa doanya? Tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Maka banyak-banyak kita beribadah dengan seperti ini. Ya Allah, tawaffani muslima, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis sholihin, dan gabungkan aku dengan orang soleh nanti di surga kelak. Ya, itu pun juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang masalah doanya. Rasulullah mengatakan, Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Rasulullah selalu berdoa dengan doanya yang ini, ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah agamaku yang mana ia adalah benteng urusanku, dan perbaikilah duniaku yang di sanalah tempat kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku yang di sanalah tempat kembaliku. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematianku sebagai istirahatku dari segala keburukan. Ini adalah doa-doa yang dikatakan oleh Rasulullah agar kita menjadi orang yang istiqomah. Nah, lalu apa sih keutamanya orang-orang yang istiqomah itu? Keutamanya adalah satu. Apa itu? Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Apa kata Allah bagi keutamaan orang yang istiqomah? Yaitu sungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, yaitu Rabbnya kami adalah Allah, summa istaqamu, dan mereka
beristiqomah dengan pendirian mereka. Maka apa? Tatanazzalu alaihimul malaika, maka mereka akan turun kepada mereka. Apa yang dia katakan? Alla takhafu wa la tahzanu, yaitu bagi orang-orang yang istiqomah dalam mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, nanti pada saat dia meninggal maka mereka akan turun kepada dia dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu merasa takut nanti setelah kematian kamu di alam kubur dan juga di kebangkitan kelak, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati dengan apa-apa yang kau tinggalkan di dunia, yaitu dari istri dan anak-anak kamu. Karena kamilah yang menjaminnya. Dan wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka ini adalah balasan bagi orang yang beristiqomah, bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian, ya kan. Di sini fadilah bagi orang yang bertakwa dan orang yang beristiqomah dengan ketakwaannya adalah baginya adalah surga, dan juga tidak ada ketakutan nanti di hari kiamat dan juga di alam kubur, dan juga tidak ada kesedih hati bagi dia cemas dengan apa yang ditinggalkan di dunia, yaitu dari istri dan juga anak-anaknya dan juga harta-hartanya. Kenapa? Karena Allah lah yang menjamin mereka. Dan juga Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Di ayat yang lain Allah mengatakan sungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan dia beristiqomah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan bagi mereka, yaitu nanti di hari kiamat, wa la hum yahzanun, dan mereka pun juga tidak akan khawatir dari apa yang mereka tinggalkan di dunia, yaitu istri, anak dan juga harta mereka. Apa? Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun, maka bagi mereka adalah penduduk surga, khalidina fiha, kekal selama-lamanya, jazaa'an bima kanu ya'malun, karena balasan bagi apa yang mereka kerjakan, ya kan. Mereka kekal di surga. Kenapa? Karena mereka istiqomah dengan ketaatannya. Ya. Dunia surga itu adalah kekal, ya kan, bagi penduduk surga, karena penduduk muslim atau penduduk surga itu pada saat di dunia, andaikan dia hidup ribuan tahun, dia pun juga istiqomah dengan ketaatannya. Maka ini adalah pentingnya dan keutamaan kita istiqomah dengan ketaatan kita agar kita menjadi penduduk surga yang kita tuh kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Dan di sini bagi ingin yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir." Wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Rasul mengatakan barang siapa yang senang dijauhkan dari neraka, ya kan, dijauhkan dari neraka nanti di hari kiamat dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya pada saat kematian datang mendatanginya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hari akhir, dia pada saat kematian datang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia memperlakukan manusia sebagaimana dia suka diperlakukan oleh manusia, yaitu berbuat baik. Ya, jadi inilah kajian kita kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa ketaatan di bulan Ramadan, ya, jangan diputuskan di bulan Ramadan, tapi diteruskan, diistiqomahkan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan, yaitu 11 bulan setelahnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah tujuannya adalah untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, la'allakum tattaqun, ya kan, di dalam ayat tentang puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa, ya kan. Tujuannya adalah itu, ya kan. Jika kita setelah Ramadan malah kembali menjadi orang-orang yang sebelumnya, yang menjadi orang yang kurang baik atau buruk dan sebagainya, maka itu tujuan utama bulan Ramadan adalah hilang dari kita. Maka di bulan Ramadan ini jadikan momen kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi lebih baik ibadahnya dan juga puasa, sholat, zakat dan sebagainya, walaupun kita sedang dilanda di wabah corona ini. Mudah-mudahan kita menjadi tetap orang yang beribadah dan menjadi orang yang sabar, sehingga pahala kita menjadi pahala yang besar, 2 kali lipat, itu pahala orang yang beribadah istiqomah dalam taat setelah Ramadan, dan juga pahala bersabar di saat wabah corona COVID-19 ini. Ya, kita cukupkan kajian kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan juga antum-antum sekalian.
kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.